Rizal Fadila adalah mantan anggota DPRD P3 ya, Partai Persatuan Bangunan. Namun demikian sekarang menjadi pembenci Pak Joko Widodo. Dia mengatakan bahwa Pak Joko Widodo adalah presiden palsu dikarenakan ijazahnya palsu. Kemudian dikatakan juga dia mengecam Pak Jokowi dan Pak Jokowi diminta untuk dihukum mati. Ya, dan inilah Rizal Fadilah yang mengatakan kalau Pak Joko Widodo adalah presiden palsu. Mohon dukungan dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita untuk terus berjuang membuktikan bahwa skripsi Joko Widodo palsu dan berjuang ijazah Joko Widodo palsu, sehingga nanti semua kebijakannya palsu dan Joko Widodo adalah presiden palsu. Kita pernah punya presiden palsu, maka tidak sah semua kebijakannya itu. Tak layani. Jokowi sudah panik, saudara-saudara sekalian. Jokowi sudah bingung. Jokowi sudah kalut. Sebentar lagi ijazah dan skripsi palsu yang kita duga kuat itu terbukti. Tangkap Jokowi. Hukum mati Jokowi. Jokowi, tunjukkan saja aslinya, nggak usah pakai pengadilan tadi. Rizal Fadila, kamu mulai panik rupanya ya. Kamu jangan mengajari Jokowi ya. Jangan samakan Jokowi dengan kerupuk yang disiram air lalu melempem ya. Halo Rizal Fadila, Jokowi sudah cukup sabar ya. Nggak meladeni ya, nggak menghiraukan ya segala fitnah yang kau gembar-gemborkan tentang tuduhan ijazah palsu ya. Kini Jokowi sebagai rakyat biasa ya sudah habis kesabarannya ya. Biar kamu tahu rasa, Jokowi sudah melayangkan ya tuntutan hukum lewat kepolisian. Kamu merengek-rengek, harusnya Jokowi tidak perlu melalui pengadilan, tinggal tunjukkan ijazah aslinya sudah selesai. Enak aja, apa kepentingannya Jokowi menunjukkan ijazah aslinya kepadamu? Nggak ada kepentingan ya. Tetapi kalau kamu fitnah ya, Jokowi akan meladeni ya secara hukum. Kamu minta pemerintah hadir, apa nggak cukup ada kepolisian? Apa nggak cukup ada kejaksaan? Kamu minta Prabowo harus hadir. Memangnya Prabowo suruh duduk di antara kamu dan Jokowi ya? Kalau Prabowo duduk di antara kamu dan Jokowi ya, pasti kamu akan ditawari. Kamu pilih Nusa Kambangan atau lapas yang mana? Yang menurut kamu nyenyak buat kamu tidur ya, dengan gerombol-gerombolanmu. Itu nah maksudnya. Tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Lah Gibran. Wih, hei, ini lagi orang. Aduh, kesana demo orang ini lagi, kesana orang ini lagi. Aduh bapak, lehernya sampai ngotot kayak gitu. Yang demo hanya orang-orang itu aja. Gibran disayangi oleh banyak orang loh pak. Aduh gila banget bapak ini. Apa bapak ini itulah stresnya sudah akut mungkin ya. Tolong diperiksakan pak, saraf anda itu mungkin ada yang putus dari nadi-nadi anda itu. Masa Gibran nggak pantas? Tapi sudah dipilih, sudah jadi, kok nggak pantas itu dulu. Waduh, orang ini dibayar berapa sih pak? Mungkin bapak ini ada yang bayar. Masa tiap hari demo aja, nggak pernah kerja ya? Apa cari nasi bungkus sama gajian mungkin 50.000 mungkin. Kerja dong. Masa isinya demo ya. Udah nggak laku demo. Gibran sudah jadi wakil presiden, mau memakzulkan pret pret. Maka Jokowi ini kita bawa ke ranah hukum, kita Bang, izin state ya. Pak, ya
Kalau udah kalah paslon Bapak, nggak usah terlalu teriak-teriak Pak. Ingat usia, nanti stroke ya. Dan juga Pak, kalau orang baik pasti dilindungi yang Maha Kuasa Pak. Saya percaya itu. Bapak bilang Bapak mau penjarakan keluarga Bapak Jokowi. Pak, dikarenakan paslon Bapak kalah, Bapak begitu. Aduh. Sekali lagi nih Pak, mohon maaf, bukannya aku sok-sok pintar, sok apa ya kan Pak, bukan. Cuman Pak, saya yakin Pak, yang Maha Kuasa pasti melindungi Bapak Jokowi maupun keluarganya Pak. Karena Bapak Jokowi itu orangnya baik Pak, sayang sama rakyat, peduli sama rakyat Pak. Susah Pak mencari presiden seperti Bapak Jokowi. Dan semoga Bapak Jokowi dan keluarganya dilindungi yang Maha Kuasa, dijauhkan dari mara bahaya dan juga orang jahat Pak. Itu Pak, doa saya kepada Tuhan. Dan saya yakin juga Pak, kenapa saya memilih Prabowo sama Mas Gibran, karena wakilnya Pak Prabowo kan anaknya dari presiden. Jadi otomatis Pak, tugas yang belum diselesaikan Bapak Jokowi dikarenakan sudah habis masa jabatannya, pasti diteruskan sama anaknya Pak, tugas Bapak Jokowi. Dan juga Pak, terpilihnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu menjadi presiden Pak, dan juga wakil presiden, itu semua campur tangan yang Maha Kuasa Pak. Jadi kalau udah campur tangan yang Maha Kuasa, manusia pun sehebat mana pun tidak akan bisa Pak menghalanginya. Itulah Pak, memang sudah takdir Pak Prabowo dan Mas Gibran itu menang ya Pak. Jadi motivasinya buat kita seluruh masyarakat Indonesia, kita bijaklah dalam berbicara dan bijaklah dalam sebuah perkataan. Dan saya doakan buat Bapak nih yang berbicara, semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, dan diketuk hatinya, agar apa yang Bapak katakan itu yaitu salah. Bapak ingin mempenjarakan keluarga Bapak Jokowi. Bapak itu salah. Coba lihat Pak, kalau Bapak Jokowi jahat Pak, dia tidak mungkin Pak membantu masyarakat dan peduli sama masyarakat Pak. Lihat Pak, adakah seorang presiden yang pernah menginjak wilayah Papua? Tidak ada Pak, hanya Bapak Jokowi lah Pak. Dan jujur ya Pak, saya ingin sekali kalau Bapak Jokowi itu presiden sampai selamanya Pak. Itulah doa saya. Tapi karena berhubung hanya Bapak Jokowi 2 periode, mau gimana lagi Pak dibilang. Jadi motivasinya buat kita seluruh masyarakat Indonesia, bijaklah dalam berbicara dan bijaklah dalam berpikir, berperilaku. Oke Pak. Dan buat seluruh masyarakat Indonesia, semoga kita tidak termakan ucapan yang tidak benar ya. Oke, terima kasih. Ijazah saya. Udah. Apakah selesai? Ya, enggak juga oke. sebenarnya. Mr. Panci dan Tipa sedang berada di salah satu podcast abal-abal, podcast provokator. Ya, yang kemarin hostnya ini dipanggil pihak kepolisian tapi tidak mengakui. Padahal dialah sebenarnya provokator dengan membuat podcast yang selalu akan memfitnah Bapak Joko Widodo. Si Panci, ya, kata si Panci, temuan-temuan ini itu akan jadi terus berkembang, bukan kami ini menyicil ya atau dikit-dikit. Panci, kau mau nyicil atau enggak ada urusan Panci, nanti aja di pengadilan, gak usah cuap-cuap aja kalian di media sosial menggiring opini masyarakat, ya kan, untuk percaya dengan apa yang sudah kalian lakukan dan merendahkan mantan presiden.
Dibilang Panci, kan ada tuduhan kayak gitu. Siapa yang nuduh kau? Dibilang dia, ya, itu sengaja biar main panjang. Siapa yang memperpanjang permainan ini, kata si Panci? Kalau yang bersangkutan, maksudnya Bapak Joko Widodo, ya, misalnya katanya Pak Jokowi itu menunjukkan, ini loh ijazah saya, udah. Terus kan dibilang Panci lagi, apakah selesai, katanya masih Tipa? Ya enggak juga sebenarnya, sambil ketawa. Manusia tak tahu malu semua ini. Inilah si Tipa ini, perempuan gila, ya, nggak sadar diri. Kau nanti sadarnya ya kan kalau kau sudah berada di Hotel Prodeo. Kelakuan kau tuh makin lama makin menjijikkan. Dibilang si Panci ya kan, ijazahnya harus diperiksa dulu. Panci, kau pikir kau siapa? Seorang Joko Widodo mau menunjukkan ijazah aslinya di depan muka kau tuh sama muka si Tipa. Aneh kalian ini, makin lama makin melunjak. Penghinaan kalian kepada mantan presiden ini sudah keterlaluan. Ya, aku berharap mudah-mudahan kalian ini akan dapat hukuman di atas 20 tahun penjara. Terus hostnya lagi bilang ya, host provokator ini, ya apalagi dilihat itu fotonya, foto siapa? Coba dicocokkan dengan Dumatno. Gila nggak nih? Kau pun mudah-mudahan nanti ya terjerat juga kau dengan memfitnah Bapak Joko Widodo. Nanti kalau udah di kantor polisi kau nggak usah sok ini kau, ya sok nggak terlibat. Padahal kau lah provokatornya. Tuh Panci bilang iya itu juga termasuk. Panci bertanya sama si sama si Tipa Bengak ini, dok kan seseorang itu kan kalau misalnya bibirnya dulu tuh tipis gitu, apa bisa kemudian Panci nunjukkan bibirnya kayak gini? Maksudnya doer kayak gitu sambil ketawa. Penghinaan luar biasa sama Bapak Joko Widodo ini. Sakit hati kita mendengarnya. Ya kan, terus kata si host ini, ya si provokator ini, jadi tebal gitu, operasi kali dia, kentut, ya, banyak gaya kau. Dibilang Tipa, karena itu struktur tulang, tapi kalau ornamen, ya seperti bibir tebal, kan seseorang, kan sekarang ada filter sambil ketawa. Bibir kau aja yang kau filter Tipa, ya, karena bibir kau tuh yang terlalu lancip, memfitnah mantan presiden. Dibilang dia ini nggak bisa, ya, katanya mata nggak bisa kata dia. Apa tulang mata yang jarak kemudian hidung itu adalah anatomi. Tipa, kau ini dokter apa? Dokter kok nggak tahu bahwasanya ya kan bibir kita ini Tipa ya bisa berubah dengan seiringnya waktu. Kalau kita sudah menua, otomatis ada perubahan. Nggak pantas kau menyandang gelar dokter, ya. Kau tuh pantasnya menyandang ya kan orang yang punya penyakit jiwa. Orang makin tua ya makin berubahlah struktur dari bibir, ya, gigi. Itu namanya alami, Tipa. Kau juga akan mengalaminya nanti. Kata Panci. Tapi pertanyaan sederhana yaitu dok, dia nanya si Tipa Bengak nih lah. Kalau dari dulu giginya udah rapi, kenapa sekarang berantakan? Kecuali dulu giginya berantakan. Terus hostnya si kentut satu ini, kata dia, atau mungkin ada peristiwa apa kali ketimpa kelapa? Terlalu kurang ajar kalian ini. Ya sambil ketawa. Kita kan nggak tahu ya. Aku nengok kau nih ya, host apa? Nggak sadar diri kau. Kau nih provokator sejati memang. Memang cocoknya kau nanti digiring juga sama Panci, biar kau tahu rasa dulu. Tipa bilang, jadi gigi yang rapi milik si mahasiswa itu, maksudnya milik Pak Jokowi. Ngomong aja kau to the point. Semua orang Indonesia sudah tahu siapa yang kau bicarakan. Kata dia ya, si mahasiswa kita sebut saja dia si mahasiswa kehutanan yang ada di foto. Itu fotonya giginya rapi kan. Itu kelihatannya juga rahangnya juga tirus. Ya, kata si Tipa. Terus kata dia, nah si gigi yang berantakan ini kan rahangnya kotak. Maksudnya Pak Jokowi itu rahangnya kotak sekarang. Kan kurang ajar lah si Tipa ini. Tipa, ya, tidak ada perempuan serendah kau di negara Republik Indonesia ini. Kaulah perempuan paling rendah, tak punya harga diri di negara Republik Indonesia ini, yang hanya mencaci maki Bapak Joko Widodo.
Kata si Tipa kan sekarang rahang Pak Jokowi katanya kotak di bawah. Coba lihat katanya sambil ketawa. Tipa, biar ku jelaskan sama kau walaupun aku tidak dokter. Ya, kau kusangsikan gelar dokter kau ini. Masa kau nggak tahu struktur gigi Tipa bisa berubah seiring waktu? Ya, itu terjadi alami ya kan, atau karena beberapa faktor. Pergeseran posisi gigi secara alami akan bergeser dan bergerak seiring bertambahnya usia. Ya Tipa, masa dokter nggak tahu masalah itu? Tulang rahang itu Tipa, ya seiring bertambahnya usia tulang rahang juga dapat menyusut karena hilangnya ya sebagian kayak orang udah beranjak tua itu giginya Tipa, udah tak ada giginya, atau perubahan gaya ya kan yang diberikan pada rahang. Itu biasa Tipa, terjadi perubahan. Kayak kau nih bagus saja ya kan. Kau tengok nanti kalau 60 tahun kau macam mana kau nanti. Paham kau Tipa? Perubahan pada rahang itu Tipa dapat menyebabkan gigi menjadi berantakan. Dulu Pak Jokowi giginya tersusun rapi karena dia masih muda. Sekarang dia sudah berapa umurnya? 60 tahun lebih. Jadi otomatis ya kan berubah rahangnya, berubahlah giginya. Gak usah jauh Pak Jokowi, aku aja mengalaminya. Ya, terutama di gigi depan ini Tipa. Ini ya UGM harusnya mencabut lah gelar dokter yang disandang si Tipa perempuan jahanam yang nggak tahu diri, yang kerjanya setiap hari hanya merendahkan mantan presiden. Ya, buat rakyat Indonesia jangan dengarkan omongan si Tipa sama si Panci nih. Kita ya semakin bertambah usia, apalagi sudah 60 tahun ke atas, jangan 60, 50 tahun ke atas saja sudah mengalami, beberapa orang sudah mengalami, tapi kalau 60 tahun ke atas pasti sudah mengalami. Ya coba tanyakan kepada dokter gigi, dokter spesialis tulang. Si Tipa ini entah dokter apa ini. Ya, itu proses penuaan, itu alami. Ya Allah ciptakan. Proses penuaan bisa mempengaruhi gigi dan bentuk rahang. Ya, itu perubahan yang umum adalah penyusutan tulang rahang yang dapat menyebabkan perubahan bentuk wajah termasuk rahang. Buat Bapak Joko Widodo, ya hinaan orang ini kepada Bapak udah keterlaluan. Jadi ya saya berharap ini ya khususnya ini lagi yang punya podcast ini bisa Bapak jerat sekalian lah, karena udah penghinaan, ya mencemarkan nama baik, udah kelewat batas. Pak Jokowi jangan pernah mundur setapak pun, maju terus Pak sampai mereka semua yang menghina, merendahkan Bapak, memfitnah Bapak masuk jeruji besi dan dihukum seberat-beratnya biar mereka ya tahu diri.